Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, bersemangat dan juga bahagia tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali karena program Teras TVmu bekerja sama dengan UHAMKA bisa kembali hadir membersamai Anda semuanya bersama dengan saya Vini Auliani. Dan kali ini saya ditemani oleh dua orang mahasiswi cantik dari UHAMKA yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan UHAMKA Khoir, yaitu ada Revina Oktarianti atau biasa disapa Rere dari jurusan Prodi Bimbingan Konseling ya. Halo, Assalamualaikum Rere. Halo Kak. Sehat ya Rere ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain Rere juga ada Tiara Siva Ramadhani atau biasa disapa Tiara dari jurusan PGSD. Assalamualaikum Tiara. Waalaikumsalam Kak. Sehat juga Tiara ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Rere dan juga Tiara sudah meluangkan waktunya nih berkesempatan hadir di Teras TVmu untuk kita ngobrol-ngobrol ya seputar dunia UHAMKA Khoir atau paduan suara yang mahasiswa nih, kebanggaan UHAMKA ya. Dan tema kita kali ini adalah berpacu melodi bersama UHAMKA Khoir. Wih, kayak kuis aja nih temanya. Berarti ini kayaknya nih kelihatan dari aura-auranya nih suaranya pada bagus-bagus ya semuanya. Aduh, ya. Gimana ya? Biasa Masya aja. Allah, Amin, amin. Bagus. Ya biasa aja tapi karena latihan terus, latihan intensif, latihan yang rutin, intensif, terus juga dengan bimbingan yang bagus dan perawatan suara jadi membentuk ini kali ya, suaranya jadi bulat gitu ya, jadi bagus ya. Amin ya, amin ya. Amin. Nah, jadi Rere sama Tiara ini adalah ketua dari UHAMKA Khoir. Kalau Rere periode sebelumnya ya. Ya, 2023-2024. 2023-2024 untuk Tiara tahun ini ya. Iya, 2024-2025. Oke. Boleh dong cerita juga tentang awal mulanya kalian nih jatuh hati ke dunia paduan suara ini di UHAMKA Khoir. Dari Rere dulu tuh seperti apa sih? Oke. Kalau jatuh cintanya kepada paduan suaranya kayak aku sebenarnya suka nyanyi, tapi bingung wadahnya tuh dari mana gitu. Dari aku kecil aku emang udah suka nyanyi dan suka musik, tapi aku baru jatuh cinta sama dunia paduan suara tuh pas ngeliat Uce. Pas ngeliat UHAMKA Khoir aku baru ngerasain yang namanya jatuh cinta sama paduan suara. Karena ternyata gabungan-gabungan suara yang berbeda itu tuh indah banget ya ternyata gitu. Dan aku rasanya mau dong jadi orang yang indah juga bersama teman-teman yang ada di UC gitu. Aku awalnya sih kayak gitu. Jadi pas mahasiswa baru masuk terus UC tuh tampil UHAMKA Khoir jadi kan, wih keren banget ya, kayaknya harus jadi bagian nih ya. Saya kira terpilih lagi jadi ketua ya. Waduh. Cerita juga nanti ya. Nah kalau Tiara gimana? Kalau dari saya emang suka juga ya nyanyi pastinya. Dari kecil suka nyanyi, terus udah diasah juga, disupport sama orang tua buat nyanyi dari SD, terus pas SMP juga sempat ikut paduan suara, di SMA juga ikut paduan suara, dan akhirnya pas kuliah juga mau mengabdikan diri pada paduan suara. Akhirnya masuklah di UHAMKA yang ternyata paduan suaranya ini sungguh luar biasa, Masya Allah. Pertama kali ngeliat beneran kayak yang tadi Kak Rere bilang, jatuh cinta, jatuh hati gitu, kayak mau jadi bagian dari UHAMKA Khoir juga, dan akhirnya alhamdulillah bisa menjadi salah satu bagian dari UHAMKA Khoir tersebut. Alhamdulillah. Jadi memang kalian berdua nih dua-duanya memang suka nyanyi ya. Awalnya Iya, basic itu suka nyanyi, terus melihat mereka tampil nih Uce makin semsem lah ya, makin harus gabung lah gitu. Tapi kalau perjalanan dari mulai masuk di paduan suara sampai akhirnya ini terpilih jadi ketua, Rere kayak gimana tuh cerita perjalanannya? Perjalanan ya. Kalau perjalanan sama sih perjalanan sama teman-teman UHAMKA Khoir yang lainnya, mungkin karena bedanya pada akhirnya saya diamanahkan untuk menjadi ketua. Yang unik itu kalau mau jadi anggota UHAMKA Khoir itu ada kegiatan namanya audisi. Audisi? Iya. Wow, kayak idol-idol gitu ya, kompetisi ya. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Iya. Ya. Jadi kalau masuk UHAMKA Khoir itu kan ada audisinya ya kayak. Nah, tapi sebelum diaudisikan ini kita dikasih materi belajar dulu di namanya Apa ada. tuh Tangga Nada bukan? Iya itu juga masuk, itu salah satu juga. materinya ada di kalau di kemarin kegiatan kita ada di vokal class ya. Iya. Nah itu untuk jalan menuju audisi, jadi sebelum diaudisi pun kita dikasih arahan dulu kira-kira apa aja yang harus diaudisikan, terus nanti gimana caranya
nyanyi yang bener tuh gimana gitu. Terus nanti ya udah kita ngikut kegiatan, ternyata alhamdulillah lolos, terus ikut-ikut kegiatan, terus yang pasti kita ikut latihan rutinnya sih, ikutin latihan rutin sampai nanti ada kegiatan pemilihan ketua baru, terus ya, akhirnya terpilih seperti itu. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya kamu ikutan les musik juga nggak? Kursus musik ataupun apa gitu? Nggak ada. Nyanyi gitu? Aku sama sekali nggak ada basic di nyanyi, di musik nggak ada. Cuma Nggak ada. dari SMP emang suka seni. Dari SMP aku ikut marching band gitu. Jadinya, tapi sama sekali nggak ada basic di nyanyi. Gitu. Kalau Tiara gimana? Perjalanannya ya sampai sekarang jadi ketua ya kurang lebih sama ya, kita merasakan yang namanya audisi juga gitu. Pasti semua dari anggota UHAM KKR ini pasti merasakan yang namanya audisi, bagaimana lika-likunya kita sebelum masuk, deg-degannya saat audisi itu ada gitu ya. Apalagi kayak membayangkan wah audisi gitu kayak yang Indonesian Idol. Terima nggak nih ya? Iya, Gitu ya? saya nanti harus bagaimana dapat golden ticket kah atau gimana gitu kan ya kalau kita lihat di yang ya. acara-acara gitu ya. Dan Iya. alhamdulillahnya ya keterima, dan kita juga ikut latihan rutin dengan bimbingan dari pelatih juga, kakak-kakaknya, dari karir juga teman-teman, dan saat menjadi ketua pun dibimbing langsung oleh karirnya gitu. Gitu. Jadi seperti itu ya perjalanan panjangnya sampai akhirnya awal mulanya gitu cinta, akhirnya jadi ketua nih gitu. Nah emang biasanya kalau di UC ini nih apa aja sih kegiatannya? Kalau zaman waktu Tiara jadi ketua apa aja tuh? Zaman Rere jadi ketua apa aja tuh kegiatan program-program UC-nya? Oke, waktu zaman aku itu kegiatannya itu kita yang pastinya ada upgrading dan orientasi. Itu diawali dengan itu. Jadi pengurus UHAM KKR yang barunya itu di-upgrade kemampuannya, mulai kemampuan keorganisasiannya dan juga kemampuan bernyanyinya. Karena kan kalau udah jadi pengurus itu merasa ada tanggung jawab untuk kayaknya harus bisa nih ngajarin yang bawah-bawah kita buat adik-adik kita nanti. Nah itu kita dibekali itu lagi sama pelatih kita. Kemudian kita waktu itu melaksanakan studi banding juga. Angkatannya Tiara juga udah ikut kita studi banding sama teman-teman PSM kita yang ada di Bogor. Terus kita alhamdulillah bisa kolaborasi, terus bikin video nyanyi bareng. Terus abis itu kita bikin kegiatan namanya USC, UHAMKA Singing Competition. Nah itu udah berjalan selama 4 tahun di tahun aku, insya Allah tahun ke-5 ada di Tiara. Itu kita range usianya itu lomba solo vokal Kak. Lomba solo vokal tuh range usianya itu sekitar remaja sampai usia dewasa awal. Kemudian ya terakhir penutup ada konser. Dan kalau ya UHAM KKR itu setiap tahun akhir periode itu selalu ada konser tahunannya. Gitu. Gimana tuh konsernya? Kalau tahun aku alhamdulillah terlaksana di Goethe Institute Jakarta di Menteng. Wow, iya. Itu free atau berbayar atau gimana? Berbayar. Berbayar. Iya. Itu penontonnya dari mahasiswa UHAMKA, seluruh masyarakat di Indonesia Bisa boleh. boleh. Oke, setiap bulan apa tuh? Kalau misalkan konser itu setiap akhir periode dan biasanya ada di bulan Agustus awal. Oh, berarti baru aja kemarin ya? Iya, baru aja. Berapa jam lama konsernya? Kurang lebih 4 jam, sekitar 4 jam. Wow, lumayan ya 4 jam. Seru banget itu. Yang tampil siapa? Dan itu ajang untuk tampil juga ya masing-masing anggota ya? Iya. Oke, nah kita akan bahas lebih dalam lagi nih Rere dan juga Tiara. Tapi kita jeda sejenak dulu ya, dan juga pemirsa kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol bareng sama Rere dan juga Tiara. Nah tadi masa kepemimpinannya Rere ya, ada banyak program-program kegiatan dari UC ini. Kalau di Tiara gimana? Apakah melanjutkan atau ada suatu hal yang berbeda nih? Karena tadi yang keren tuh juga ada konser tuh, seru banget tuh ya. Gimana Tiara? Ya kurang lebih kalau dari perusahaan saya nggak beda jauh ya sama dari angkatan Karere, seperti yang diawali dengan upgrading dan orientasi untuk pengurus dan calon anggota baru, lalu dilanjut dengan tadi kalau angkatan Karere menyebutkan ada studi banding. Nah kalau di angkatan saya nanti insya Allah akan melaksanakan merencanakan lomba, lalu dilanjut lagi dengan agenda yang sama, competition, UHAMKA Singing Competition yang tahun ini kelima. Lalu keempat, tahun ini yang kelima.
Lalu ditutup dengan agenda yang sama, konser, karena itu sebagai mega acara yang ada di UHAMKA Choir ini. Jadi ditutup dengan konser yang tahun ini ke 17 tahun, Sweet Ya, Seventeen. Sweet Seventeen. Iya, Sweet Seventeen Wow. konser. Oke, kalau lomba itu bisa diikutin dari siapa aja, usia berapa aja? Kalau lomba yang nanti kompetisinya ya. Lombanya itu bisa diikuti oleh anggota UHAMKA Choir. Gitu. Semuanya. Atau kalau yang non anggota bisa juga ikutan. Enggak, kalau misalkan untuk lomba kan kita mengatasnamakan UHAMKA Choir ya, mengatasnamakan paduan suaranya punyanya UHAMKA nih. Berarti yang ikut lomba itu adalah anggota dari UHAMKA Choir. Dan kalau mau lomba juga yang uniknya itu adalah si anggota UHAMKA Choirnya ini diaudisi lagi untuk ikut lomba. Jadi sebelum mau masuk UHAMKA Choir itu ada audisi. Kalau mau lomba, anggota UHAMKA Choir yang sudah tersaring audisi diaudisikan lagi gitu. Jadi udah benar-benar yang unggul bertemu yang unggul nih, jadi nanti Iya. gas banget nih untuk menemukan Double unggul. bibit-bibit unggul ya. Iya, gitu. Seperti itu. Nah ini ada ikutan lomba juga nggak si Uce-nya ini, UHAMKA Choir-nya ini? Ya, kita Ikutan lomba di luar misalnya, pernah ikut kompetisi apa gitu atau prestasi yang pernah diraih gitu? Oke. Alhamdulillah sih ya untuk UHAMKA Choir sampai saat ini masih eksis di dunia paduan suara di di nasional maupun internasional. Alhamdulillah di internasional kita pernah ke Sri Lanka, terus ke Pattaya, Thailand. ya, ke Thailand. Targetnya kalau tahun ini pas zaman angkatan kamu, angkatan kepemimpinan pernah tuh pas kamu jadi ketuanya apa pernah nggak ada yang mewakili untuk ikut lomba di luar negeri misalnya? Oh enggak, kalau yang di kepemimpinan aku itu belum ada, tapi kita mengusahakan untuk kegiatan-kegiatannya itu coba kita next level ya di kegiatannya gitu. Kegiatan yang kita buatnya kayak gitu. Terus baru nanti di Angkatan Tiara insya Allah kita naik lagi, kita uji coba lagi untuk ke nasional. Karena kemarin sempat ini juga ya, COVID ya, pandemi COVID tuh, jadi ya harus di pending dulu lah ya gitu. Nah balik lagi tadi, agenda besarnya kan tiap tahun itu ada konser ya. Nah itu kan ajang untuk eksis, pembuktian diri gitu kan. Nah berarti itu semua anggotanya tampil, ada yang tampil solo juga atau gimana konsernya? Karena 4 jam itu apa aja tuh acaranya tuh? Siapa? Tiara dulu deh. Selama 4 jam itu kurang lebih kita dikemasnya sama seperti acara, ada pembukaannya juga. Terus tapi kalau dari inti acaranya itu kita isinya paduan suara, nyanyi dengan choir, dengan paduan suara sama anggota-anggota yang ikut di konser itu juga. Jadi memang di setiap tahun itu kan memang ada konser. Nah itu anggota yang ikutnya itu adalah seluruh anggota UHAMKA Choir. Itu seluruh anggota UHAMKA Choir dari mulai yang baru masuk sampai yang udah semester tinggi pun kalau misalkan masih mau bantu atau mau ikut, mau tampil, mau ikut latihan, mau ikut ya kita bersenang-senang di lebarannya Uce gitu, itu masih boleh Kak itu. Nah terus itu selama 4 jam itu kita nyanyi. Cuman gimana ya caranya untuk menyenangkan hati penonton yang nonton kita. Nah itu kita bikin gimana caranya kita kemas supaya konser ini menarik. Nah, salah satu yang menarik di konser yang tahun lalu itu ya, yang tahun ini ya, yang Ruang Nostalgia itu kita ada salah satu partitur yang itu ada solonya, ada bahasa Bahasa asing. Iya, ada bahasa asingnya itu dalam asingnya. satu lagu tuh ada ada solonya, ada bahasa asingnya, ada bahasa Inggris. Maksudnya bahasa asing tuh bukan hanya bahasa Inggris ya Kak, ada bahasa asing, ada bahasa Inggris. Dan di encore kita menyimpan satu lagu dangdut. Kita itu buat kayak lagu dangdut medley gitu ya? Iya, jadi dari misalnya lagu bahasa Indonesia lanjut nyanyi lagu bahasa asing kan, bahasa Inggris atau bahasa lainnya, terus ditutup dengan dangdut itu tadi. Sebenarnya gini Kak, gimana tuh? kita ada 2 sesi. Nah sesi pertama ini kita membawain, ini kita bawa yuk suasananya itu yang orang-orang tuh santai, relax, kita tenangkan dulu gini gitu. Nah baru di sesi kedua kita bawa lagu-lagu yang semangat dan menggebu-gebu gitu. Emosinya jadi kebawa ya, emosi penontonnya. Baru ini masuknya ke sesi kedua, cuma kita simpan di lagu paling terakhir supaya
kita bisa joget bareng-bareng gitu. Terus baru di lagu terakhirnya kita bawa lagu dangdut. Oh gitu, oke. Jadi happy terus ya, akhirnya ditutup dengan semuanya bisa ikutan goyang juga. Gitu. Bahkan musiknya juga ada gendang, kita pakai gendang. Gendang, seru banget. Tapi kalau misalnya kayak gitu, walaupun kamu kan emang suka nyanyi nih, kalian berdua, pas tampil pernah ada perasaan grogi nggak, atau pas pertama kali tampil tuh gimana? Karena kan kayak wow, mau tampil nih paduan suara pembuktian gitu kan, walaupun nyanyinya bareng-bareng, tapi kan kalau kita ada salah-salah tuh bisa ketahuan ya. Bisa Ketahuan ya? Bisa ketahuan. Nah itu gimana tuh? Tiara gimana? Oke, kalau buat penampilan ya, apalagi saya baru kurang lebih belum ada 1 tahun kayaknya. Udah dong. Udah ya? Oh iya deh, Setahun udah ada ya, 1 lewat tahun. lah ya. Tiara semester berapa Tiara? Semester 3. 3, oh ya, udah. Ya, udah ada 1 tahun lebih, dan itu perasaan kayak pertama kali tampil di depan umum, aduh, grogi, deg-degan gitu. Ya meskipun saya tahu saya suka nyanyi, kadang suka iseng-iseng diam-diam nyanyi di kamar mandi nyanyi, tapi pas tampil di depan umum gitu, padahal kita di paduan suara itu kan nyanyi bareng-bareng ya, kayak ada aja gitu perasaan grogi, deg-degan, kalau aku salah gimana ya, kalau aku fals gimana ya gitu. Tapi kayak rajin-rajin berlatih, terus sering-sering dengerin lagunya, hafalin lagunya, terus sama perhatiin detail-detail kecil dalam lagunya itu. Dan juga yang paling penting menurut aku adalah percaya diri. Percaya diri. Oke. Walaupun bareng-bareng, enaknya kalau salah nggak ketahuan di siapa gitu. Tapi tetap kita memberikan yang terbaik ya, betul. Tiara ya. Dan kuncinya adalah percaya diri, sering-sering latihan itu tadi. Kalau Rere gimana? Aku deg-degan sih pasti Kak. Itu bahkan setiap tuh pasti ada rasa deg-degannya. Karena kan orang lain yang namanya kita tampil tuh pasti orang berharapnya bagus dong. Nah itu kita jadi mengemban tanggung jawab, wah aku harus bagus. Kayak gitu sih. Deg-degan mah tetap deg-degan, cuman kan kalau di kelas balik udah latihan kok, udah mengeluarkan usaha yang paling terbaik gitu. Jadi ya yakin bener sih kata Tiara, harus yakin sama diri aja ya. Dan kayak kalau misalnya paduan suara itu kita memang ini bareng-bareng, tapi harus denger ini kira-kira Satu sama lain. Iya, ini kira-kira di soprannya tuh segini, oh kitanya harus semana ya, kita tepat nggak ya nadanya sama kanan kiri kita gitu. Itu sih kayak yang bikin deg-degan juga. Harus fokus dengerin juga, semuanya jadi satu, itulah ya, satu padu gitu. Nah tadi kan juga dibilang nih terkait latihan kan, deg-degan gitu, tapi kan harus rajin-rajin latihan gitu. Nah latihannya tuh gimana sih? Berapa kali misalnya dalam seminggu gitu? Tapi simpen dulu ya jawabannya ya. Kita sama-sama lihat dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut lagi bahas tentang UC atau UHAMKA Choir ya. Nah, ini gimana sih latihannya biar bisa pas perform bagus, nggak grogi? Tadi kan suaranya juga oke kan, bulat gitu, kompak. Gimana nih dari Tiara atau Rere? Boleh dari ketemu Tiara. Saya kita pastinya ada yang namanya latihan ya, karena kita namanya juga paduan suara, pastinya harus perlu latihan untuk meningkatkan dari suara kita ini. Dan biasanya kalau latihan rutin di UHAMKA Choir ini seminggu itu 3 kali, 2 kali latihan di weekdays dan 1 hari itu latihan di weekend. Dan biasanya kalau di weekdays itu kita menyesuaikan jadwal dari anggotanya, jadi kita di luar jam dari perkuliahan. Lalu kalau di weekend biasanya kita waktunya agak lebih panjang karena weekend kan kita libur ya biasanya. Jadi menyempatkan untuk latihannya lebih panjang di weekend tersebut. Kalau mau lomba atau kompetisi itu lebih ini lagi, nggak intens lagi? Iya. Atau sama aja? Berapa jadi lebih nambah berapa lama gitu kalau mau ada kompetisi atau lomba? Kalau itu tuh biasanya lebih ke bisa 2 sih, kita menyesuaikan di dua-duanya tadi, entah mungkin harinya yang kita tambah atau waktu latihannya yang kita tambah atau jam yang kita tambah. Jadi di antara 2 itu. Tapi memang kalau untuk kompetisi atau kita mau konser itu pasti jadwal tadi di antara 2 tadi itu nambah. Iya ya. Kalau untuk paduan suara nih ya, itu pantangannya apa sih? Bener nggak sih nggak boleh makan gorengan, apalagi kalau mau tampil gitu ya? Gimana tuh, Rere?
Kalau dari aku sendiri ya ini sebenarnya beda-beda Kak. Ada orang yang emang nggak boleh makan gorengan, ada orang yang nggak boleh makan es, ada orang yang santai aja makan apa aja nggak bisa aja. Nah kalau aku memang tipenya yang nggak bisa nggak bisa makan gorengan, nggak bisa minum es kalau mau deket-deket mau tampil. Gitu sih kalau aku. Kalau Tiara gimana? Kalau dari aku sih ya paling gorengan sih ya. Karena kalau aku es juga kurang sih ya, kurang terlalu suka gitu. Jadi paling yang dihindarin itu gorengan. Tapi kalau aku nih ada sisi uniknya. Kalau misalnya event apa-apa tuh yang suka aku tanyain sama Kak Rere atau kakak lain tuh ruangannya. Kak, ruangannya dingin apa enggak? Karena aku orangnya alergi dingin ya. Takutnya kalau misalnya kena dingin berpengaruh suaranya. Kadang itu sih yang aku takutin, tapi alhamdulillahnya pas tampil atau apa gitu enggak sih, karena emang kebawa deg-degan juga ya. Jadi tubuhnya udah kembali hangat gitu. Jadi nggak ada efek apa-apa. Berarti memang tergantung orangnya ya, tapi tetap kita harus jaga kondisi biar bisa prima ya. Baik, nah baik lagi nih, tema kita kan tentang berpacu melodi dalam bersama dengan Uhamka Choir kan. Nah, kalau di zaman berarti kepemimpinannya itu 1 tahun ya? Iya, 1 periode. 1 periode ya. Tadi Tere juga sempat mention kan ada prestasi baik yang di tingkat nasional nih juga ada internasional gitu. Nah, kalau ketika zaman Rere jadi ketua nih, itu pencapaian terbesarnya tuh apa tuh, Re? Kalau pencapaian terbesar sih di pas periode aku ya Kak, karena kan kita tuh saat itu tuh saat aku masih ngejabat itu tuh si UC-nya, keadaan UC-nya itu masih kayak transisi dari pemulihan UC yang masih COVID. Tapi alhamdulillahnya kita di angkatan aku bisa meng-offline-kan semua kegiatan dan meng-upgrade kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kan kita tadi ada USC tuh, kita kan selain kita yang lomba, kita juga mengadakan lomba. Nah kita mengadakan lomba itu mulai dari standarisasi penilaian, kemudian tempat, terus juga kayak ini kira-kira tempatnya oke nggak ya untuk lomba, itu semuanya kita tingkatkan lagi. Jadi apa yang kita programkan itu seluruh programnya itu kita upgrade di situ. Kemudian juga alhamdulillahnya diundang di event-event luar kayak misalkan dari PP Muhammadiyah. Waktu itu juga kita diundang peluncuran buku, ada Bapak Nadiem Makarim, kita diundang ke sana juga kayak gitu sih. Jadi masa peralihan gimana bisa untuk membangkitkan kembali nih ya, untuk yang tadinya awalnya online ini bangkit lagi nih offline ya, tampil dan tetap memukau tampilnya ya. Itu yang harus dijaga kan. Nah, kalau berarti ini sekarang Tiara baru ya? Iya, baru menjabat nih ya. Udah berapa bulan nih menjabatnya? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Oke, kalau 3 bulan di kepemimpinan Tiara ini, apa nih kira-kira targetnya atau visi misinya nanti yang ingin diraih juga, mungkin pencapaiannya? Iya, pastinya ingin membuat Uhamka Choir ini meningkat ya. Seperti yang tadi sebelumnya saya pernah bicarakan, kalau misalnya insya Allah kita mau merencanakan lomba gitu. Ya. Lomba itu ya, karena kan berarti lombanya itu akan digiatkan kembali. Iya. Baik. Nah, setiap universitas kan pasti ada paduan suaranya nih ya. Kalau di Uhamka namanya UC gitu. Apa sih nih istimewaan spesialnya yang unik dari UC nih gitu? Apa? Oke. Ya. UC tuh apa ya? Lucu. C-nya itu lucu. C-nya lucu. Terus gini, UC itu kalau tampil ya, itu tuh selalu mengusahakan kan yang terbaik ya. Mungkin teman-teman yang lain, UKM yang lain juga. Cuma UC tuh salah satu-satunya yang punya satu-satunya UKM paduan suara kan. Nggak ada lagi. Memang ada teman-teman kita yang ranahnya itu olah vokal. Tapi karena yang paduan suara cuma kita, ya pasti dicari-cari UC mana gitu. Mau lihat paduan suaranya, mau dengar keindahan suara-suara yang digabung itu loh gitu. Gitu. Dari Tiara gimana, mau menambahkan keunikannya atau ada apa mungkin karakteristik dari UC nih? Ada apa ya? Ada saya. Dari pakaiannya kah atau seragamnya? Biasanya kan paduan suara juga identik dengan seragam ya. Yes. Kalau di UC gimana tuh biasanya seragamnya? Nah ya paling itu sih ya ingin saya tambahkan.
seragamnya pertama kali saya lihat lucu gitu. Kayak gimana seragamnya? Pas zaman saya waktu kita namanya peta ya kalau di UHAMKA Pekan Ta'aruf itu UHAMKA Choir tampil di depan para maba. Itu pas waktu itu kakak UHAMKA Choirnya ini pakai bajunya tuh unik banget, bikin mata kita tuh melek gitu. Pakai kayak kebaya gitu ya. Terus aksesorisnya juga lucu gitu. Jadi kayak ngeliatnya tuh ih adem, lucu, unik, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Masya Allah. Ya gitu kan kalau paduan suara tuh bajunya kan sama semua ya Kak. Itu juga yang harus uniknya. kompak, iya. Iya, itu juga yang uniknya. Kita ngasih tahu kalau ini kita perempuan laki-laki sama kok. Suara jenis suara kita aja kok yang beda. Kita semuanya sama kok di sini. Betul. Jenis suaranya emang ada berapa macam sih kalau untuk paduan suara gitu? Kalau untuk paduan Di suara itu UHAMKA ya? banyak ya sebenarnya. Ada beberapa tipe. Cuma kalau yang di UHAMKA Choir itu ada 4. Ada Apa? sopran. Untuk perempuan itu sopran ada tuh rendah apa tinggi? Sopran itu nada tinggi perempuan. Tinggi. Iya, kalau nada rendah perempuan namanya alto. Alto. Iya. Maklum soalnya saya biasanya cuma nyanyi aja teriak-teriak nggak ngerti nada suara nih. Oh jadi sopran, alto, terus ada apa lagi? Ada Dua tenor lagi. dan juga bass. Oh tenor tuh bass cowok ya? Iya, kalau yang Laki-laki. tenor itu nada tingginya laki-laki, kalau yang bass itu nada rendahnya laki-laki. Dan itu tuh jadi bersatu padu ya, jadi Iya, satu jadi irama satu. Yes, yang harmonis. betul. Ya. Baik. Itu juga berbeda kan jenis Beda ya? Iya. Kamu suaranya apa? Aku alto. Alto, rendah. Rendah. Berarti Tiara Sopran. sopran. Tinggi. Oh, iya. Oke. Nah, terus kalau di paduan suara nih, paduan suara UC, seberapa ini sih besarnya memberikan manfaat dalam kehidupan kamu gitu? Aku dulu. Boleh Tiara dulu deh, gantian. Manfaat yang saya dapatkan selama menjadi anggota UHAMKA Choir itu pastinya mendapatkan ilmu yang banyak ya. Terlebih dari berpaduan suaranya gitu. Kayak saya biasanya nyanyi, nyanyi gitu. Terus ternyata pas masuk paduan suara, masuk UHAMKA Choir, oh tahu nih kalau nyanyi itu ada teknik-tekniknya. Terus ada juga cara mengatasi kalau misalnya kita lagi nyanyi tiba-tiba suara fals itu gimana, terus saat pernafasannya itu bagaimana kalau untuk bernyanyi. Terus juga selain ilmu pengetahuan di sini kita juga belajar tentang organisasi gitu, bagaimana memanajemenkan waktu yang baik, terus habis itu juga mengolah waktu kita sebagai mahasiswa, juga kita mengikuti organisasi itu bagaimana, itu saya dapatkan di UHAMKA Choir. Itu sih manfaatnya. Banyak ya hal positif Iya, yang dirasakan, banyak nggak cuma banget. sekedar nyanyi, tahu tentang apa tanggal lagu, jenis suara, Iya. tapi tadi ada organisasi juga. Organisasi, betul. Iya. Kalau Rere gimana? Aku ya gak beda jauh ya sama Tiara, karena kan aku juga dari awalnya tuh kosong banget tentang seni, tentang terlebih lagi tentang seni bernyanyi lah ya. Itu aku dapat ilmu yang banyak banget dari pelatih, dari kakak-kakak juga, itu banyak banget ilmu yang aku dapat tentang bernyanyi. Kemudian kalau misalkan manfaat tersendiri ya Kak, aku secara emosional merasa sangat sehat. Karena dengan ini kan karena memang aku suka bernyanyi ya, jadinya saat aku bernyanyi aku mengeluarkan semua emosi-emosi aku. Jadi tersalurkan ya, Iya. ada wadah yang positif ya. Misalkan, duh ini Berekspresi, iya, perasaan. Ini lagunya tuh sedih banget ya, aku jadi kayak, oh gini loh caranya gitu. Oh gini ya mengungkapkan sedih dengan Iya. lagu. Oh gini mengungkapkan rasa senang dengan lagu gitu. Iya, kalau sekarang tuh bahasanya tuh mental health gitu ya. Jadi kayak mental health kamu nih senang terus gitu ya. Dengan lagu semuanya diekspresikan Iya, gitu. betul. Jadi bisa mengekspresikan diri. Gitu. Terus kita kan ada yang uniknya tuh, waktu itu kita latihan, jadi perjenis suara tuh kita belakang-belakangan gitu loh Kak. Ini kan aku alto, Iya. terus belakang aku sopran, sebelah sini aku tenor. Jadi tuh kita apa ya, secara nggak langsung kita belajar, ini kalau misalkan kita nggak dengar, kita salah banget nih. Itu tandanya kita belajar bahwa kita jangan egois. Ada ini filosofinya ya. Iya. Seru ya ternyata ya. Belajar untuk tidak egois, tadi juga kan ya, belajar untuk manajemen waktu, gimana caranya balance antara menjadi mahasiswa dan juga ikut paduan suara. Dan itu juga aku merasa sangat bangga berada di UHAMKA Choir karena beberapa kali diamanahkan untuk menjadi konduktor di beberapa acara kayak yang tadi aku bilang, di UCA tuh pernah diundang sama
PP Muhammadiyah untuk kegiatan acara Rakernas, terus ulas film nasional itu dari Kemendikbud, terus kemudian dari mana ya? Dari pokoknya waktu itu ada kegiatan itu ada Bapak Nadiem Makarim itu alhamdulillahnya dari teman-teman UHAMKA Choir kan dan jadi konduktor, dan saya juga berkesempatan untuk menjadi konduktor pada wisuda UHAMKA di tahun lalu kalau nggak salah di 2023 itu wah, yang sangat luar biasa gitu pengalamannya. Ya. Oke, seru banget. Oke Rere, Tiara dan juga pemirsa, kita jeda sejenak terlebih dahulu, kita lihat dulu nih pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, balik lagi di Teras TV-mu bersama UHAMKA. Kita lanjut lagi nih bahas tentang UC atau UHAMKA Choir. Nah, Tiara dan juga Rere, ini apa namanya paduan suara kalian ya? Tantangan kalian pernah nggak sih menemukan tantangan juga? Ini kan kalian sama-sama ketua nih ya. Ketika menjalankan tugas sebagai ketua, ngatur teman-teman gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya itu apa dan apa nih solusinya yang dijalankan? Dari Rere dulu deh. Aku ya, aduh, tantangan ketua. Ya, jadi ketua. Ya, tantangan sebagai ketua, menurut aku ini pasti dirasakan sama ketua-ketua yang lainnya ya. Maksudnya orang yang sebagai ketua pasti merasakan hal ini. Kita itu nggak bisa nggak bisa mengatur gimana perasaan orang lain. Kita memang bertanggung jawab atas si UHAMKA Choir-nya ini, tapi kita nggak bisa mengatur gimana orang-orang yang ada di UHAMKA Choir ini bisa mau sama bisa ikut apa yang kita ucapkan gitu. Pasti banyak pro kontranya. Itu sih yang menjadi tantangan. Kayak misalkan kita nggak bisa mengatur gimana perasaan mereka terhadap kita, gimana nggak bisa mengatur maaf Kak, nggak bisa mengatur ini kayaknya orang nggak suka sama kita deh. Walaupun kita merasa sudah sangat baik pada diri, cuman kan ya itu ya berarti solusinya siapa tahu memang kita yang salah, harus bisa introspeksi diri. Kemudian yang tantangan selanjutnya itu kita nggak bisa gimana ya, mengendalikan waktu lah pokoknya. Kita nggak bisa mengendalikan waktu. Misalkan kita sudah menjadwalkan akan seperti ini A, B, C sudah selesai gitu. Sampai misalkan kita bikin jadwal satu bulan sekarang. Tapi ternyata ada aja yang nggak bisa dari internal kita atau bahkan pihak eksternal yang mempengaruhi kita, itu yang nggak bisa kita yang nggak bisa seorang ketua handle gitu sih. Jadi kamu mensiasatinya gimana tuh? Jadi kita harus cepet-cepet bikin plan A, plan B, plan C gitu. Jadi harus gercep Ya? Yes. Iya, betul banget. Tiara gimana? Walaupun masih proses, dia masih berjalan. Kalau mungkin tantangan yang saya hadapi dari jadi ketua nih, kurang lebih kan 3 bulan ya, dan itu terbilang masih cukup belum terlalu lama banget ya. Cuma kalau dari saya pribadi di sini tantangannya saya masih perlu belajar lagi tentang manajemen waktunya gitu, dan juga saya harus lebih sering sharing sama Kak Rere kayak bagaimana tantangannya saat menjadi ketua kan, mengatur ya kayak memimpin satu periode ke depan gitu, kayak bagaimana sih Kak tantangannya apa saja gitu. Lalu kalau misalnya dengan tantangan yang seperti itu solusinya bagaimana. Jadi kalau dari saya tantangan itu dari ketua sebelumnya adalah untuk pembelajaran saya ke depannya. Oke, manajemen dan pembelajaran ke depannya. Iya, berproses. Iya. Baik, selama ini pernah ada kerjasama sama pihak lain gitu mungkin, atau kolaborasi dengan siapa misalnya? Oke, kalau untuk kolaborasi kita pernah dengan brand pernah. Kemudian sama paduan suara teman-teman yang lain juga pernah. Kita waktu itu upload video kolaborasi, itu kita benar-benar nyanyi 2 paduan suara, kan banyak banget ya Kak. 2 paduan suara kita nyanyi, terus diupload ke media sosial, bisa dicek di media sosial UHAMKA Choir. Kalau Instagram kita ada uhamkachoir.uc. uhamkachoir.uc. Iya. Pokoknya yang paling sering lewat sama brand-brand sih Kak ya. Sama brand-brand ya. Baik iya. Nah, terus seberapa besar sih pentingnya nih UC nih hadir di UHAMKA nih? Menurut Tiara gimana? Coba. Penting banget sih untuk kehadirannya ya, karena kayak acara seperti wisuda gitu kan biasanya ada lagu-lagunya, pengiring-pengiring wisudanya, wisudawan wisudawatinya gitu. Dengan adanya UHAMKA Choir ini kayaknya lebih suasananya lebih sakral gitu, dinyanyikan langsung oleh
paduan suara, lalu dari acara misalnya 17 Agustus ya, kemarin kita sering ngisi juga 17 Agustus kalau dari universitas itu. Jadi suasana di lapangannya itu jadi lebih terasa karena dari pengiringnya saja itu udah langsung dari paduan suara yang kampus kita punya. Itu sih Kak, penting banget. Jadi penting banget ya Uce nih buat UHAMKA gitu. Nah ngomong-ngomong tadi 17 kan Uce selalu hadir misalnya di acara-acara bersejarah 17 Agustus gitu. Nah tadi di awal sempat juga di info kalau Uce juga udah mengadakan konser yang ke-17 tahun ya, konsernya Uce gitu yang ke-17 tahun. Nah kalau Uce sendiri berarti hadir di UHAMKA nih dari kapan nih? Lahirnya berdirinya Uce di kampus UHAMKA tercinta itu sejak kapan jadinya? Uce tuh awalnya ya kayak mungkin ya bercerita awalnya nih. Awalnya tuh Uce cuma dari gabungan mahasiswa-mahasiswa yang suka nyanyi, yang suka seni, suka musik, dan juga kita tuh awalnya tuh gabung sama teman-teman UKM yang lain, ada mungkin teater dan teman-teman yang suka seni lainnya. Itu di tahun 1998. 1998. Berarti sekarang umurnya udah berapa tuh Uce? Nah, tapi usia atau oh itu karena baru ini ya? Ya, itu kita baru masih gabungan. Awalnya tuh ya cuma mahasiswa yang sekumpulan mahasiswa lah. Kemudian di tanggal 22 Oktober 2004, nah disitulah Uce berdiri. Uce berdiri dengan nama UHAMKA Choir. UHAMKA Choir. Jadi itu sejarahnya ya dari tahun 98 ya, terus jadi 2004 gitu. Oke. Sekarang usianya berarti 20 tahun. 20 tahun. Uce berkepala dua. Uce berkepala dua. Seumuran ini ya mahasiswa dan mahasiswinya. Luar biasa. Kalau harapan untuk Uce ke depannya gimana? Harapan untuk Uce ke depannya adalah untuk semakin meningkat, lalu bisa melahirkan banyak prestasi pastinya ya. Terus akan melahirkan bibit-bibit unggul dari seorang yang mempunyai daya tarik terhadap musik atau mungkin bernyanyi gitu. Baik, amin ya rabbal alamin ya. Kalau Rere, cita-cita dulu tadi, cita-cita apa Re? Cita-cita aku sebenarnya sama ya, sejalan dengan prodiku sekarang. Aku mau jadi guru BK. Guru BK. Iya. Kemudian kalau untuk ke dunia paduan suara nantinya sebenarnya untuk terjun langsung kayak aku ngajar itu sebenarnya belum terlalu kepikiran. Cuman aku termotivasi dari pelatihku. Pelatih UHAMKA Choir itu kan termasuk dalam ke Twilight Chorus dan Batavia Madrigal Singers ya. Aku jadi tertarik juga untuk ikut memperluas relasi lewat paduan suara. Jadi seniku juga semakin bertambah lewat kegiatan-kegiatan atau aku ikut paduan suara di luar gitu. Baik, iya, jadi juga bisa memperluas jaringan ya, relasi itu tadi. Ya, harapannya untuk Uce gimana ke depannya? Yang pastinya harapannya pasti semua teman-teman Uce kita sama semua harapannya kembali mengukir prestasi, karena kita nggak cuma di paduan suara, kita juga bisa di vokal group juga. Semoga semakin baik cabang yang semakin kita bisa ikutin, terus anggota Uce-nya bisa semakin cinta sama Uce-nya sendiri. Makin cinta sama Uce. Yes. Baik. Nah, pesan-pesan juga nih, pesan-pesan untuk pemirsa yang nonton, yang tertarik juga untuk gabung di dunia paduan suara, dan juga mungkin ada kata-kata kuat motivasi. Silakan. Tiara dulu. Oke, kalau buat pesan-pesannya ya, jangan batasi minat kalian, jangan batasi apa yang ingin kalian capai gitu. Maksudnya kejar aja gitu. Contohnya kayak saya suka nyanyi, jangan dibatasi sampai ya udah saya suka nyanyi aja, tapi coba naik levelnya, ikut paduan suara deh gitu. Lalu kalau misalnya quotes dari saya itu ada, sukses terdiri dari 1% bakat dan 99% keringat. Di sini maksudnya adalah kita tanpa adanya usaha itu bakat kita atau mungkin sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita punya itu nggak bakal berjalan, nggak bakal ada peningkatan kalau misalnya kita tidak punya usaha. Wow, keren banget Tiara. Nah, selanjutnya Rere, gimana Re? Kayak aku tuh dari awal masuk paduan suara ya, masuk paduan suara itu aku punya salah satu moto yang sampai sekarang masih aku bawa, berani memulai, berani selesaikan. Itu dari awal aku masuk paduan suara. Oke, aku
mengikhlaskan diriku untuk ikut paduan suara, makanya aku harus menyelesaikan si paduan suara ini sampai aku benar-benar bisa gitu, sampai aku benar-benar selesai. Itu yang aku bawa dan bisa untuk motivasi juga buat teman-teman yang ikut paduan suara ya, karena paduan suara itu sangat menyenangkan, kayak mungkin bisa menjadi apa ya, bentuk pengekspresian diri sih itu di situ, untuk bentuk pengekspresian diri dan juga banyak manfaatnya. Pokoknya itulah, pokoknya kalau misalkan kepo masuk dulu. Bener. Kalau kepo udah nggak usah banyak ragu-ragu, masuk aja buktiin ya. Rasain dulu. Oke, kalau gitu kita pengen buktiin juga dong, pengen denger dong, pengen dengerin Tiara sama Rere nyanyi, boleh ya? Sebagai penutup jumpa kita kali ini nih ya pemirsa ya. Oke, boleh ya kita dengerin kalian berdua nyanyi nih sebagai paduan suara perwakilan dari UC. Kami persilahkan. Aduh, lagu apa ya? Ya. Kayak yang gitu ya. Iya. Mengapa bintang bersinar, mengapa air mengalir, mengapa dunia. Aduh, Udah cukup keren segitu banget. aja. Tapi nanggung ya, aduh. Berarti ini harus sering-sering tampil, mudah-mudahan masuk UC dulu. harus masuk UC biar bisa Iya. lihat full ya. Aduh, keren banget. Itu baru sebagian kecil tapi udah oke banget, the best banget. Makasih. Baik, makasih ya Tiara dan juga Rere, makasih banyak atas waktunya, sharing-sharingnya. Sukses terus dan UC-nya juga sukses terus ya. Amin. makasih banyak. Makasih ya. Dan pemirsa juga terima kasih telah menyaksikan episode Teras TV-mu kali ini dari awal hingga akhir. Tidak terasa nih waktunya kita semua untuk pamit ya. Saya Vini Auliani, juga ada Rere dan juga Tiara serta seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.